Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya semuanya. Salam lestari. Perkenalkan dulu, nama saya Grandong, Pangandaran. Destinasi wisata religi yang ada di Pangandaran. Ya. Kebetulan saya sebagai tim ataupun sebagai pengantar wisata religi khususnya yang ada di Pangandaran, dari keramat-keramat yang ada di Pangandaran, terutama di Cagar Alam ataupun di luar Pangandaran juga. Terutama yang ada di kawasan Pangandaran, dari Batu Hiu, terus ada Pantai Batu Karas, Pantai Karangan, ini semua. Nah, kebetulan pada hari ini saya habis ngantar dari keluarga Legit Jowo. Legit Jowo. Iya. Iya, Legit Jowo. Halo, dari keluarga besar Legit Jowo, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Baik, Terima dan kasih. pengalaman saya sejak mengantar yang wisata religi, terutama yang ziarah, dari ziarah kubur, dari ziarah yang pengen kaya tapi malas bekerja, ada komplainan dari konsumen, dari para ziarah ataupun dari para kesepuhan juga banyak. Pengalaman itu merupakan motivasi bagi yang ziarah. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan itu tergantung konsumen yang memerlukan apa. Nah, makanya ada yang ziarah salah masuk, salah kamar. Seandainya pengen kaya tapi malas bekerja, masuknya ke jalur kuburan. Seperti itu. Jadi banyak yang salah kaprah, banyak yang salah masuk di dalam jalur-jalur tersebut. Skip dulu. Pak Grandok, Ya. kalau yang salah kamar itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, yang salah kamar itu maksudnya terkadang orang salah masuk kamar, dia pengennya cepat kaya, Ya. dia pengennya sistemnya instan dengan cara memberikan sesaji ataupun tumbal ataupun apa, tapi masuknya ke Yang harusnya ke nah wiridan gitu. maksudnya ke wiridan. Nah, itu kan salah masuk kamar. Bukan di makam para wali, bukan di makam para orang-orang muslim zaman terdahulu, itu tidak masuk. Nah, yang semacam seperti itu adanya spiritualnya, adanya di daerah yang berdekatan dengan Nusa Kambangan, semacam Gunung Kawi, semacam Karangnini. Nah, itu sistemnya tunggal. Nah, kalau di Pangandaran sendiri, alhamdulillah di sini semuanya tapakur diri terlebih dahulu, minta pada yang kuasa dengan semedi ataupun dengan wiridan di dalam gua. Dia mencari petunjuk apa yang perlu dia lakukan selama mendapatkan kesuksesan. Intinya meminta izin kepada para leluhur dan karunia yang ada di Pangandaran. Iya. Nah, kalau tadi itu kan bahasa ada komplainan dari konsumen atau komplainan dari karuhunnya kayak gitu. Itu apa Pak contohnya Pak? Komplainan dari konsumen banyak contohnya. Kalau dari karuhunnya aja, jangan yang dari konsumen. Dari karuhunnya banyak, kenapa sih? Sedangkan dia wiridan, di situ disuguhinnya apel, disuguhinnya kopi pahit, disuguhinnya yang lain-lain. Kurang pas ya Pak? Kurang pas. Iya. Seperti itu kan komplain dari karuhunnya juga. Iya. Jangan kepada Pak, kuncinya juga kadang-kadang ini salah masuk, salah kamar, seperti itu. Ya harus ditempuh dengan jalur yang benar. Kalau pengen kalau dibilang sesaji, ya kita kemana masuknya? Iya. Gitu. Jadi jangan sampai pas kita wiridan ada sesajinya, itu kan gak masuk. Berarti kan alangkah baiknya itu dari awal kita harus cari tahu dulu, cari ya tahu Pak. dulu tempat ini modelnya gimana. Betul gitu. sekali, betul. Iya. Seperti itu. Kalau nyun sewu Pak, Ya. kalau untuk Pak Grandong sendiri itu sebagai spiritual atau sebagai pengantar saja Pak? Wah, saya sih sebagai pengantar. Oh, pengantar. Ya, karena yang datang ke Cagar Alam terutama di sini sebetulnya kalau dibilang banyak tempat ziarah. Terkadang orang salah kaprah masuk ke sini, dia pengen ini, pengen itu, pengen ini, sedangkan di sini nggak ada.
Nah saya unjukin lah ya yang tempat-tempat yang kayak gini di sebelah sana di Karang ini ataupun di mana di apa namanya di daerah Cilacap lah ya yang namanya Gunung Kawi yang lain-lain. Nah, saya unjukin ke sana. Ya saya sih cuman jasa saya Iya. sebagai ngojek motor lah ya, Iya. sebagai ngojek motor ya hanya sebatas itu aja. Dan untuk tanggung risiko dosa-dosa perdosaan itu silahkan, saya nggak mau ambil Sama risiko yang bersangkutan sama yang langsung. bersangkutan langsung. Dan itu tidak mudah sebetulnya pengen Ini kaya. berarti cuma sebagai ojek motor atau ojek pengantar goibnya Pak? Semuanya. Kalau pengantar goib saya nggak berani karena apa, ada sistem di sini, di mana-mana ada kunci. Betul. Kita jangan melangkahi, jangan Betul. melangkahi. Hanya semua kunci itu diawali dengan kata bismillah. Iya. Itu Karena bagi apa namanya, kita kan tidak tahu sistem goib ya Pak. iya betul, Iya. betul. Jadi memang betul. harus didampingi dengan orang yang tahu. Yang tahu, orang gitu yang ya. paham. Betul, betul, Heeh. betul, betul, betul. Alangkah baiknya seperti itu, karena ibarat orang buta terus kita datang ke tempat yang memang satu kita tidak tahu dan kita tidak bisa melihat, resikonya lebih besar Lebih gitu besar. ya Pak. Untuk prinsip saya pribadi, saya tidak mau ke atas walaupun saya bisa terbang. Betul. Itu prinsip saya. Saya tidak mau mendahului walaupun saya cepat Betul. larinya. Betul. Gitu. Karena Betul. itu lebih bahaya. Ada unggah-ungguhnya ya Pak. Iya, betul. Heeh. Itu prinsip saya pribadi. Pak, bisa diceritakan salah satu pengalaman orang yang mencari entah itu pesugihan Ya. atau mencari apa kayak gitu yang pernah Bapak antar kayak gitu? Banyak sekali ya, salah satunya dia pengen pesugihan. Pas begitu dia masuk ke juru kunci, dia ditanya dan nggak bawa apa-apa. Nah di situ jadi orang yang mau melakukan itu kebingungan sampai minjam uang kepada yang Iya. lain-lain. Dan udah terbentuk syarat, pas begitu masuk dia nggak terima karena dia masih labil dengan membaca-baca. Dia yang bisa mungkin kalau dibilang ayat suci Al-Quran ya, itu kan nggak boleh. Kalau misalkan orang yang pesugihan itu nggak bisa. Itu harus benar-benar tidak ada bahasa kata bismillah juga nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Betul. itu dia nggak jadi, dia pulang dengan rasa kecewa. Sampai dia pulang juga paling numpang ke ke mobil kontainer ataupun mobil bak ke daerah asal. Iya. Ada yang seperti itu juga, banyak lah ya. Kalau enggak ya karena sudah masuk ternyata dia takut. Banyak yang lari. Sudah itu masuk ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Ada banget, bukan ada lagi. Tapi banyak seperti itu. Karena jujur, untuk di setiap wisata religi terutama dari pesugihan itu, dari awal masuk ke juru kunci itu ditanya dulu, dikuatkan dulu, pas atau enggak, kuat dan enggak, sanggup apa enggak. Iya. Itu malah dikasih wejangan. Iya. Tidak boleh, dosa. Iya. Besar sekali dosanya. Nah begitu masuk ke dalam goa ataupun bersemedi ataupun bertapa, dia juga oleh ruhun itu, oleh para yang gaib itu ditanya, dan itu juga dikasih wejangan, jangan sampai seperti itu. Iya. Kalau Pak, bisa diceritakan masalah pesugihan yang kawin Pak? Yang kawin, itu seperti apa Pak? Yang kawin nggak dalam arti apa? Itu perjanjian yang bagaimana gitu? biasanya kalau yang kawin itu perjanjiannya kan dia pengen kaya, malas bekerja, dia kawin sama yang punya laut lah ya. Masih dalam arti Ibu Dewi Roro Kidul, tapi bukan dia, iya, masih dalam betul. Selirnya dia. Iya, atau siapa ya, iya. orang laut lah ya. Nah disitulah jadi dia kalau udah kawin perjanjian. Masa perjanjian itu masa berapa umurnya dia nanti dibawa ke alam sana. Iya. Makanya di sananya kalau dibilang bahasanya maro umur lah ya. Iya. Maro umur sejak kawin sampai dia kaya, sampai dia baru dia kembali ke alam goib. Ditarik semuanya. Mungkin kalau dibilang arwahnya ya,
matinya 2 kali, amit jangan sampai seperti itu. Itu Iya. yang nah itu juga persyaratannya sebelum Persyaratannya apa kawin, aja, Pak? sebelum kawin itu kan dinasihatin dulu, jangan sampai seperti itu kepada perempuan gaibnya, itu dia menasehatin jangan sampai seperti itu. Iya. Oh, biasanya berarti lebih banyak pelakunya itu laki-laki ya, Pak? Laki-laki kebanyakan, Ah, perempuan hampir jarang. iya, Kalau perempuan bukan hal yang seperti itu, iya. biasanya laki-laki seperti Hmm. itu, Bu. Oke. Nah, itu cara apa namanya? Untuk ritualnya sendiri pertama bagaimana, Pak? Untuk ritual biasanya itu privat dari juru kunci. Juru kunci masuk terlebih dahulu privat. Nanti kalau sudah juru kunci masuk Ke tempat yang ke tempat yang dituju. dituju, tapanya di mana, tempatnya di mana, ditempatkan oleh Pak Juru Kunci, baru dia semedi di situ. Tinggal menunggu wangsit dari gaib. Tapi kalau sistem janji kawin kayak gitu apa semua orang diterima, Pak? Enggak dong, nggak bisa. Itu 1001 Oh, kakak. tetap dipilih ya. Dipilih. Enggak semuanya. Kalau dibilang ya bisa dibilang 10-1 juga enggak. 100 ada 2 orang yang muncul juga alhamdulillah udah pasti ada. Ada lah ya segitu juga, Pak. Semuanya rata-rata jarang yang sukses. Bukan semata-mata orang yang seperti itu sukses, enggak. Rata-rata enggak. Justru malah yang miskin makin cepat miskin seperti itu. Yang janji kawin kayak Yang gitu. janji, yang miskin dia akan cepat miskin. Apa sebabnya? Dia mengeluarkan uang untuk beli sesajen, untuk Iya. beli apa, sekian puluh juta dia beli apa namanya keperluan, sekian juta dia beli keperluan. Enggak, tapi untuk janji kawin sendiri itu saat itu terlaksana atau nanti di rumah ada kelanjutan di rumah Ada sendiri? kelanjutannya di rumah masing-masing. Kayak gitu. Itu biasanya seperti itu. Berarti untuk hasil dan enggaknya itu kan masing-masing. Masing-masing. Dan betul. tidak dikasih tahu lagi Tidak kayak gitu ya, dikasih Pak. tahu lagi. Seperti jual putus kayak gitu ya. Bahkan juru kuncinya juga nggak bakal dikasih tahu. Iya. Seperti itu. Itu udah privat antara mereka yang melaksanakan, Bersangkutan yang bersangkutan. dengan yang goibnya langsung Betul gitu ya. sekali. Resikonya Risikonya ditanggung ditanggung sendiri. sendiri. Seperti itu. Dan mungkin. itu lebih menakutkan Lebih ya, Pak. menakutkan, yakin. Makanya untuk semua Betul. manusia, semua umat janganlah ya. Jangan. Bolehlah ziarah kubur kemana-mana, mendoakan. Ya kita sekedar berdoa kepada leluhur-leluhur kita yang telah berjasa. Tapi saya pernah dengar kalau orang yang ada perjanjian kawin kayak gitu, kalau sananya sudah punya anak itu ikut ya, Pak. Ikut, itu udah pasti. Walaupun janjinya Walaupun itu janjinya sekian tahun. Nah, katakanlah 10 tapi tahun. 10 tahun, tapi di sana Ternyata udah di sana udah punya anak. dia pasti akan Pasti dibawa, diambil gitu ya. Betul. Betul banget, diambil. Resikonya Itu. lebih tinggi Lebih ya. Kalau tinggi. yang goibnya perempuan ya, Pak. Ya. Di sininya yang laki-laki ya. Betul sekali. Kalau Karena sana punya anak langsung diambil ya. perjanjian yang tadi itu udah tidak berlaku. Dia tetap Yang akan 10 tahun mengambil. nggak berlaku. Nggak berlaku. Iya, Nggak berlaku. Perjanjian umurnya 35 tahun, berarti 15 tahun itu nggak berlaku. nggak berlaku. Itu hanya berlaku Hanya untuk anak sih sebenarnya ya. Pasti langsung diambil. ya, ya. Istilahnya seperti itu ya, Pak. Iya, betul. Pak Grandong, ini terima kasih sekali atas sharingnya. Banyak ilmu lah, banyak pengetahuan yang kita dapat malam ini. Terima kasih Pak Grandong atas sharingnya lah intinya. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan dari Legit Jawa juga sukses dan maju. Amin. Terima kasih.